Uwais Al-Qarni. Semua dari kita mungkin sudah pernah mendengar nama itu. Siapakah Uwais Al-Qarni? Seorang pemuda yang lahir di Yaman, berpenyakit kulit, dan orang yang sangat miskin, sudah tidak lagi memiliki ayah, namun memiliki seorang ibu yang sudah tua renta dan lumpuh. Uwais Al-Qarni sangat menyayangi dan mencintai sang ibu. Suatu ketika, sang ibu meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk membawa sang ibu menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu saja ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi Uwais Al-Qarni. Berpikir beliau, bagaimana caranya bisa membawa ibu saya ke kota Mekah, dikarenakan mereka sangat miskin, tidak punya unta, tidak punya kendaraan hewan apapun, tidak punya uang. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kemudian berpikir, mungkin satu-satunya cara yang bisa aku lakukan adalah aku menggendong ibuku dari Yaman menuju ke kota Mekah. Namun menggendong seorang ibu tentu tidak mudah. Oleh karena itu Uwais Al-Qarni harus berlatih sejak awal. Bagaimana caranya? Uwais Al-Qarni memiliki sedikit uang, dan kemudian uang itu beliau belikan seekor anak lembu, dan beliau terus menjaganya, merawatnya, memberinya makan. Dan yang menarik adalah Uwais Al-Qarni selalu berusaha untuk membawa anak lembu itu menuju ke atas bukit, turun bukit, ke atas bukit, turun bukit, sampai berhari-hari, berbulan-bulan lamanya untuk melatih kekuatannya. Kalau suatu hari nanti beliau menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Sekitar 8 bulan lamanya Uwais Al-Qarni terus melatih kekuatannya dengan mengangkat anak lembu yang semakin hari semakin besar, maka kuatlah Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais Al-Qarni pun mengajak sang ibu untuk pergi ke kota Mekah untuk beribadah haji. Beliau menggendong sang ibu, membawa sang ibu berjalan dari Yaman menuju ke kota Mekah. Melewati gurun pasir, panas di siang hari, dingin di malam hari, beliau lalui dengan bersama sang ibu. Masya Allah. Sampailah beliau di Ka'bah, beliau melakukan tawaf, sa'i, terus menggendong sang ibu. Kemudian sang ibu mendengar doa dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam syurga. Maka sang ibu bertanya kepada Uwais Al-Qarni, kenapa engkau mendoakan seperti itu? Tidak untuk dirimu sendiri. Uwais Al-Qarni mengatakan, ibu, kalau engkau masuk syurga, maka dengan ridhamu insya Allah, dengan rahmat Allah pula, aku juga bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu baktinya Uwais Al-Qarni kepada sang ibu. Di suatu kesempatan, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, khususnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau engkau bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman yang punya ciri-ciri penyakit kulit, namanya adalah Uwais Al-Qarni, maka katakan kepadanya agar ia minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab setiap tahunnya terus mencari siapa itu Uwais Al-Qarni. Sampailah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, dan banyak sekali para jemaah haji yang dari Yaman datang menuju ke kota Mekah. Dan selalu setiap saatnya Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, apakah kalian mengenal seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni? Dan tibalah hari itu di mana Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Apakah engkau yang bernama Uwais? Ya, saya Uwais. Apakah engkau memiliki seorang ibu yang lumpuh? Ya, saya memiliki seorang ibu yang lumpuh. Engkau pernah punya penyakit kulit? Ya, saya punya penyakit kulit. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun meminta agar Uwais Al-Qarni mendoakan dirinya, agar Uwais Al-Qarni meminta kepada Allah agar Allah mengampuni Sayyidina Umar bin Khattab. Tentu saja Uwais Al-Qarni merasa bingung. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang mulia, seorang khalifah, dan meminta doa dari seorang yang tak terkenal di antara penduduk bumi seperti Uwais Al-Qarni. Namun Uwais Al-Qarni tidak pernah tahu betapa mulia dirinya di hadapan para penduduk langitnya Allah, para malaikat-malaikatnya Allah. Suatu ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, dan betapa kaget dan betapa terkejutnya banyak orang ketika mereka mengetahui seorang yang bernama Uwais Al-Qarni tiba-tiba jenazahnya banyak diantarkan oleh orang-orang yang mereka semua tidak tahu siapa orang-orang itu. Ketika kuburnya Uwais Al-Qarni penuh dengan orang-orang yang orang-orang lain pun tak tahu siapa orang yang berada di kubur-kubur itu. Dan ternyata itulah para malaikat-malaikat yang mengiringi jenazah dari seorang Uwais Al-Qarni. Itulah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang dengan ketulusannya, dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, ternyata mampu membuat namanya terkenal di antara para malaikat-malaikatnya Allah. Mungkin Uwais Al-Qarni tidak dikenali oleh banyak orang di muka bumi ini karena dia miskin, karena dia mungkin buruk rupa, karena dia punya penyakit kulit yang tidak mau orang-orang
berdekatan dengannya. Tapi ternyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi para malaikat, dengan seluruh akhlak baiknya yang luar biasa mengabdi kepada sang ibunya, menghantarkan Uwais Al-Qarni memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah Uwais Al-Qarni mendatangkan pembelajaran berharga untuk kita. Kadang-kadang kita sibuk mencari surga di mana-mana, kita sibuk mencari amal-amal saleh di mana-mana, padahal surga kita ada di rumah kita sendiri. Siapa itu? Ibu kita, ayah kita, orang tua kita, yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berbuat baik padanya, yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berwajah manis di hadapannya, yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk bertutur santun di hadapannya. Semoga teman-teman sekalian, orang tua punya batas waktu. Mudah-mudahan dengan waktu yang sempit ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk membalas semua kebaikan orang tua kita, insya Allah. Insya Allah.